Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, dalam ibadah pertengahan minggu, malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kita punya Tuhan yang setia, yang memiliki kasih yang begitu besar bagi kita semua. Itu sebabnya datang bersyukur malam hari ini. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami memuji, kami menyembah Layak hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami persembahkan kepadamu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu.
libasi boleh ada Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami alami. Ada pergumulan, ada tantangan. Tapi ada kasih Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam segala keadaan kami. Dan kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu malam hari ini bagi kami. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Jamah hati dan pendengaran mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini, kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan melalui ibadah online pada ibadah pertengahan minggu. Saya percaya bahwa kita ada sebagaimana kita ada kembali lagi. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kali kita dengar firman Tuhan, di situ ada janji Tuhan. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, ada suara Tuhan yang diperdengarkan. Dan di situ saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Nah, mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ketika dengar firman Tuhan secara online, kita tetap menggunakan Alkitab atau aplikasi Alkitab yang bisa kita baca bersama-sama. Bahkan kebetulan pada sore hari ini aplikasi Alkitab dalam laptop tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga kita butuh kerjasama bersama-sama untuk saya membaca, saudara bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab saudara maupun aplikasi Alkitab yang saudara miliki. Mari sama-sama kita memperhatikan di dalam 2 Tawarik 25. Sekali lagi 2 Tawarik 25 ayat yang kedua. Atau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 2 Tawarik 25 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita akan melihat seorang raja yang firman Tuhan ceritakan di sini. 2 Tawarik 25 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja Amazia. Ayat yang pertama kita perhatikan bersama-sama. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar. Kita perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Menjadi inti kebenaran ayat, inti kebenaran firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Sekali lagi saya bacakan ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Saya ingin memberi judul pada kebenaran firman Tuhan pada saat ini, segenap hati. Dan kalau kita perhatikan di sini, ayat yang baru saja kita baca adalah mengenai Raja Amazia. Raja yang memerintah pada saat itu dalam kerajaan Yehuda, di mana saya pernah ceritakan bahwa setelah Raja Salomo, maka kerajaan Israel terpecah. Ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan Amazia adalah raja yang menjadi bagian dari raja yang memerintah di tengah-tengah kerajaan Yehuda, menggantikan ayahnya pada saat itu.
Dan firman Tuhan mau katakan di sini bahwa Raja Amasya adalah raja yang memerintah, tetapi ayat yang kedua menceritakan bahwa ia adalah raja yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sampai di sini mungkin kita langsung berkata bahwa kalau kita cuma sampai pada perkataan ini, ayat ini, kita akan mengetahui atau berpendapat bahwa sungguh luar biasa seorang raja, dan dia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi kalau kita terus membaca, kita akan mendapati kejanggalan yang saya bisa katakan ini kejanggalan rohani yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yaitu kita lihat di sini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ini menunjukkan satu kejanggalan rohani yang dilakukan, yang terjadi dalam kehidupan Raja Amasya, yaitu dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan hanya tidak dengan segenap hati. Dan ini yang harus kita perhatikan malam hari ini. Kita ada di akhir zaman, bahkan kita ada di masa pandemi virus corona. Tetapi saya membawa kita melihat di sini menjadi pembelajaran kehidupan dari Raja Amasya. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang seperti Raja Amasya, di mana secara kelihatan sepertinya melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi ternyata Amasya tidak melakukan semuanya dengan segenap hati. Mungkin orang-orang yang di sekitar Raja Amasya pada saat itu melihat pribadinya, sosoknya sungguh luar biasa. Selain raja, dia melakukan apa yang benar. Tetapi sekali lagi, manusia kita mungkin terbatas untuk mengetahui tentang keberadaan diri maupun orang lain. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia mengerti, dia tahu benar tentang kehidupan saudara dan saya. Dia tahu apa yang sedang kita lakukan, berbuat. Dia tahu isi hati kita. Bahkan Tuhan tahu di hari-hari ini kita lakukan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati atau tidak. Sama halnya yang disampaikan firman Tuhan dalam kehidupan Raja Amasya, bahwa benar dia melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati. Ini masalahnya. Anak Tuhan harus menyadari jangan sampai kita memiliki kehidupan rohani yang tidak baik. Atau tadi saya katakan bahwa kehidupan rohani yang janggal. Kehidupan rohani yang tidak benar. Yaitu seakan-akan kita melakukan firman Tuhan, setia sama Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, kita perhatikan Ulangan 6 ayat yang kelima. Di sini saya bacakan bagi saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang firman Tuhan sampaikan. Di mana di sini dikatakan ada berapa kali? Ada 3 kali firman Tuhan katakan segenap hati, segenap hati. Firman Tuhan mau dalam kehidupan kita benar-benar kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang memiliki rohani yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan tidak segenap hati, tetapi harus dengan segenap hati. Karena Tuhan benar-benar tidak menginginkan anak-anak Tuhan dalam mengiring Tuhan hanya asal-asalan di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Kalau kita memperhatikan sebenarnya kalau kehidupan kita hanya setengah-setengah di dalam Tuhan, rohani kita tidak segenap hati di dalam kita mengiring akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, akan terjadi seperti
Amazia, Raja Amazia. Kalau kita perhatikan di sini, kita baca seterusnya ayat ini, di mana pada satu waktu Raja Amazia dan prajuritnya, tentaranya menghadapi yang namanya lawan, yaitu orang-orang Edom. Dan pada saat itu mereka memang mengalami kemenangan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-14, dalam 2 Tawari 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, di situ menunjukkan bagaimana kehidupan Amazia pada akhirnya setelah dia kembali dari mengalahkan orang-orang Edom, ia malah membawa pulang para ilah Bani Seir dan menyembah ilah-ilah itu. Di mana yang terjadi di sini, saya ingin bawa kita melihat bahwa ada dampaknya. Orang yang tidak segenap hati hidup di dalam Tuhan, itu celah yang pada akhirnya membawa dia lama-kelamaan kepada kehidupan dosa. Hati-hati kalau kita ikut Tuhan tetapi nggak segenap hati. Ingat Kain ketika dia mempersembahkan sebagian, kata firman Tuhan. Bukan Tuhan lihat dari banyaknya pada saat itu dia mempersembahkan korban, tetapi Tuhan lihat hatinya yang pada saat itu sebenarnya setengah-setengah mempersembahkan korban, tidak dengan segenap hati. Dan ini menjadi celah, sehingga pada akhirnya celah ini dipakai oleh iblis untuk pada akhirnya dia panas hati. Bahkan pada akhirnya dia sampai rela membunuh adiknya Habel. Ini bahaya. Ini dampak ketika kehidupan rohani kita tidak segenap hati. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Kesetiaanmu pada saat ini Tuhan tahu. Selalu saya katakan bahwa ketika kita ada ibadah online pada saat ini, orang lain, biasanya kita di gereja mungkin kita dilihat oleh orang lain, oleh rekan kita sesama jemaat, oleh saya sebagai gembala sidang. Tetapi saat ini kita pada kondisi di mana kita ibadah online. Mungkin hanya yang melihat kita ada suami atau istri atau anak kita. Tetapi jauh daripada itu, kita harus mengetahui bahwa Tuhan melihat hati kita. Di saat kita saat ini mendengar firman Tuhan, di saat engkau ada di rumah masing-masing, Tuhan tahu apakah di hari-hari ini kita segenap hati di dalam Tuhan, atau kita setengah-setengah di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau katakan bahwa orang yang segenap hati justru akan membawa dia kepada keberhasilan. Coba kita perhatikan di dalam 2 Tawarikh 31. 2 Tawarikh 31. Kita akan melihat satu raja lagi yang berbeda dengan Raja Amazia, yaitu Raja Hizkia. Dan firman Tuhan katakan 2 Tawarikh 31 ayat yang ke-21 katakan seperti ini. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah, ia Hizkia mencari Allah. Semuanya dilakukan dengan apa? Segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ternyata ketika kita segenap hati di dalam Tuhan, selain kita mendapatkan perhatian Tuhan, selain Tuhan suka, ini kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita segenap hati. Segenap hati. Segenap hati melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Selalu ketika kita melakukan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan dengan segenap hati, sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan Tuhan juga akan segenap melakukan hal-hal yang terbaik buat saudara dan saya. Itu sebabnya mari
Di hari-hari ini kita harus mengintrospeksi diri kita, menilai, merenungkan kehidupan kita. Apakah di hari-hari ini saya jadi orang Kristen seperti Amazia atau jadi orang Kristen seperti Hizkia? Di mana apakah di hari-hari ini kita jadi orang Kristen yang segenap hati seperti Hizkia atau tidak segenap hati seperti Amazia? Dan kalau kita perhatikan kata segenap di sini, ini yang kita akan lihat ada beberapa poin. Ketika bicara tentang segenap hati dalam bahasa Ibraninya, segenap ini dipakai kata salem. Sekali lagi, kata segenap ini dipakai kata salem. Dan ada 3 pengertian yang luar biasa yang saya dapat dari arti dari salem ini tentang segenap yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ternyata poin yang pertama yang kita lihat, arti dari salem yang tadi saya katakan dalam ini bahasa Ibrani yang menunjukkan tentang segenap, yang ternyata diartikan kembali bahwa yang poin yang pertama, arti yang pertama tuntas, tidak setengah-setengah. Jadi segenap itu artinya tuntas, tidak setengah-setengah. Itu tadi sempat saya singgung bahwa kalau orang yang tidak setengah hati adalah orang yang setengah-setengah. Tetapi orang yang ternyata segenap hati, dia akan mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas, tidak akan setengah-setengah. Dan ini yang Tuhan mau kita belajar, bahwa arti dari segenap hati adalah kita tidak setengah-setengah, tetapi kita tuntas. Dan itu bisa kita perhatikan dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan Yesus telah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, Yohanes 19 ayat yang ke-30, kita sama-sama memperhatikan ini kata bagian dari kata-kata terakhir sebelum Tuhan meninggal di kayu salib. Kita lihat sebelum Tuhan mati di kayu salib, firman Tuhan katakan, sesudah Yohanes 19 ayat ke-30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai, kata selesai ini menunjukkan kata tuntas. Artinya Tuhan sudah mengerjakan apa yang memang harus dia kerjakan pada saat itu. Pekerjaan Tuhan, pelayanan yang Bapa suruh kepada Yesus. Pada akhirnya firman Tuhan katakan sudah selesai, dan pada akhirnya Tuhan mati di kayu salib. Dan firman Tuhan pertegas di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bicara tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan itu tuntas. Tuhan Yesus pada saat itu waktu menghadapi salib, pada saat itu tidak berhenti di Taman Getsemani. Meskipun firman Tuhan katakan waktu berdoa di Taman Getsemani, sebagai manusia juga, pada saat itu sebagai manusia 100% Yesus merasakan yang namanya satu kondisi yang sangat berat. Tetapi Tuhan tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan. Segenap hati bicara tentang tuntas. Artinya kita harus tuntas dalam pekerjaan rohani kita, perjalanan rohani kita. Jangan sampai pada akhirnya kita menyerah di tengah jalan. Karena ada COVID-19, karena ada kondisi ini, pada akhirnya kita mundur dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Akhirnya kita pada akhirnya menyerah. Dan kita tidak mau lagi setia. Tetapi kita belajar, selain kita belajar dari apa yang Tuhan sudah kerjakan, kita belajar seperti yang Rasul Paulus sudah lakukan. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24.
Yang membawa kita lebih lagi mengerti tentang segenap hati yang bicara tentang tuntas. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24 di sini dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku, ini kata Paulus, sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini adalah contoh dari orang yang segenap hati di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya asal dia bisa mencapai garis akhir, tuntas. Segenap hati dia kerjakan supaya tuntas untuk mengerjakan apa yang Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup dia. Kalau kita perhatikan, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan dari Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapati bahwa ada begitu banyak tantangan yang diperhadapkan dalam kehidupan Paulus. Dia ditolak, dia dicurigai, dia harus menghadapi yang namanya hampir mau dibunuh, dia harus menghadapi yang namanya perjalanan yang pada akhirnya hampir dia hanyut di tengah-tengah lautan, dia digigit oleh ular, dia dipenjara. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, yang hampir semuanya mengancam nyawanya. Tetapi dia tidak mundur. Dia terus mengerjakan pelayanan. Dia mau sampai tuntas, sampai garis akhir pelayanannya, sehingga didapati dia benar-benar menjadi orang. Dia pada akhirnya, kata firman Tuhan, dia sampai kepada garis finish. Ini yang harus kita belajar pada saat ini. Ketika bicara segenap hati, mari kita mau tuntas, amin. Setia sampai langkah terakhir. Saudara mau setia sampai langkah terakhir? Kalau setia sampai langkah terakhir, itulah segenap hati di dalam Tuhan. Kalau kita di hari-hari ini menyerah dengan keadaan, di hari-hari ini kita mulai mundur, sadar atau tidak sadar, hidup saudara dan saya sementara menjalani kehidupan yang tidak segenap hati di dalam Tuhan. Padahal kalau kita belajar bahwa Yesus telah terlebih dahulu setia dengan segenap hati sampai titik darah penghabisan, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya selamat. Itu sebabnya mari pada saat ini kita mau belajar untuk terus maju di dalam Tuhan, terus kita mengiring Tuhan. Dalam masa-masa ini jangan kita mundur, jangan kita berhenti, tetapi kita mau tunjukkan segenap hati kita untuk Tuhan. Apapun tantangannya, percayalah ketika engkau maju di dalam Tuhan, Tuhan senang engkau jadi berkat dalam kehidupanmu. Ada satu ilustrasi yang saya dapat di mana dalam Perang Dunia Pertama itu biasanya untuk menyampaikan pesan itu belum ada telepon, belum ada SMS, belum ada WhatsApp. Jadi untuk menyampaikan pesan dari dalam kondisi darurat atau menyampaikan pesan kepada atau sekutu, kata saya dapat ilustrasi bahwa pada saat itu burung merpati menjadi sarana untuk menyampaikan pesan. Bahkan di dalam dicatat, saya catat ada 250.000 ekor burung merpati yang digunakan selama Perang Dunia Pertama untuk mengirim pesan. Mengirim pesan di tengah-tengah peperangan pada saat itu. Dan ada satu burung merpati yang cukup terkenal, yang sampai dia mendapatkan penghargaan, yaitu Cher Ami. Dia adalah burung yang digunakan, burung merpati yang digunakan oleh tentara Prancis untuk menyampaikan pesan.
ketika tentara-tentara pada saat itu sedang berperang. Dan menurut cerita bahwa ketika burung ini digunakan untuk menyampaikan pesan kepada tentara Prancis yang sedang berperang pada saat itu, di tengah perjalanan untuk menyampaikan pesan, surat yang dibawa, ternyata burung Charles Ami ini terkena peluru. Dia tertembak di dadanya, bahkan di kakinya hampir putus. Tapi pada saat itu burung ini ternyata berusaha untuk terbang, dan sampai, kalau saya baca, ternyata 25 menit dari dia terbang itu, terkena tembakan, dia terus terbang selama 25 menit untuk mencapai tentara Prancis yang pada saat itu memerlukan pesan yang dikirim oleh pemerintah Prancis pada saat itu. Dan oleh karena perjuangan dari burung ini mendapatkan penghargaan. Bahkan oleh karena perjuangannya, sehingga pada saat itu surat yang dibawa membawa tentara-tentara Prancis yang pada saat itu berperang selamat. Dan ini menjadi ilustrasi yang membawa kita mengerti bahwa ketika kita terus setia sampai langkah terakhir, memang dalam perjalanan rohani kita ada harga yang kita harus bayar. Ada harga yang kita harus lakukan. Pikul salib, tantangan, ujian. Di hari-hari ini ada pandemi virus corona. Tetapi firman Tuhan mau katakan, mari kita terus setia sampai langkah terakhir. Amin. Ketika engkau setia sampai langkah terakhir, maka itulah arti dari segenap hati. Dan pada akhirnya engkau akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Ternyata yang kedua itu yang pertama. Yang pertama itu adalah segenap, itu dalam bahasa Ibrani adalah salem, diartikan kembali adalah tuntas, tidak setengah-setengah. Yang kedua adalah sudah siap. Kata segenap dalam bahasa Ibrani salem, dan diartikan dalam pengertian yang kedua sudah siap. Kata ini yang harus kita belajar pada saat ini, di mana apakah di hari-hari ini ketika kita dalam kondisi masih ibadah online, apakah kita sudah siap? Ketika kita mendengar firman Tuhan, beribadah di rumah masing-masing, apakah kita benar-benar ketika pada saat ibadah, pada saat dengar firman Tuhan, apakah kita memang sudah mempersiapkan diri? Atau hanya kita sekedar beribadah, sekedar dengar firman Tuhan karena video sudah dikirim? Tetapi firman Tuhan katakan di sini, orang yang segenap hati adalah orang yang sudah mempersiapkan diri. Sebelum dia beribadah, sebelum dia dengar firman Tuhan, dia terlebih dahulu mempersiapkan diri. Ini orang yang segenap hati. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau dalam kehidupan kita di hari-hari ini, kita mau benar-benar mempersiapkan diri, terus mempersiapkan diri. Bukan cuma kita mempersiapkan diri terhadap penampilan kita, tetapi mari kita mau mempersiapkan diri terhadap kondisi hati kita. Ketika kita menghadap Tuhan, bukan hanya sekedar kita mempersiapkan bahwa inilah yang aku harus minta kepada Tuhan, inilah hal-hal yang harus Tuhan jawab. Tetapi mari kita mempersiapkan diri, di mana kita mau memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang tidak mempersiapkan diri, dia bagaikan tanah, kata firman Tuhan, gambaran di mana hati yang tidak siap, sama seperti tanah di pinggir jalan. Ketika firman Tuhan, kata benih firman Tuhan yang ditabur itu, kata firman Tuhan, tidak akan berguna. Pada akhirnya mati begitu saja. Ketika kita nggak mempersiapkan diri, siap dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu ketika disampaikan, tanah hati kita seperti tanah hati yang di pinggir jalan. Jadi apa yang disampaikan, pada akhirnya
semuanya sia-sia. Tetapi orang yang mempersiapkan hatinya, dia benar-benar segenap hati mau beribadah, mau mendengar firman Tuhan, maka pada akhirnya firman Tuhan itu akan bertumbuh. Benih firman Tuhan itu akan bertumbuh, bahkan pada akhirnya menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biarlah dua pengertian ini membawa kita semakin segenap hati dalam kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita pada ibadah pertengahan minggu pada saat ini. Mari sebelum kita akan berdoa, bersyukur buat firman Tuhan dan menutup rangkaian ibadah pada saat ini, mari kita mau kembali merenungkan, bertanya dalam diri kita, apakah saya sudah segenap hati di hari-hari ini dengan Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa kita bisa menyembunyikan segala sesuatu di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu di hari-hari ini kita seperti karakter yang seperti Amazia atau karakter seperti Hizkia. Tuhan tahu kita saat-saat ini hidup dalam kehidupan yang setengah-setengah, yang tidak segenap hati, yang saat ini sudah mau berhenti di tengah jalan dengan kehidupan yang terus semangat, percaya sungguh dengan Tuhan. Mari firman Tuhan menasihati kita. Kata segenap hati bicara tentang bagaimana kita harus tetap setia sampai langkah terakhir kita. Segenap hati bukan cuma bicara hari ini saya ibadah, hari ini saya sungguh-sungguh, lalu besok berubah. Tetapi kata segenap hati bicara tentang satu kehidupan yang terus menerus sampai garis akhir, sampai garis finishnya Tuhan. Kita tetap setia, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mungkin curang di dalam Tuhan. Tuhan sudah lakukan yang terbaik bagi kami. Tuhan dengan segenap hati berkorban bagi kami. Tetapi kami yang terkadang tanpa kami sadar atau sadari, kami justru melakukan hal-hal yang setengah-setengah di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami. Lewat firman Tuhan pada sore hari ini, kami percaya bahwa kami dipulihkan. Kami mau hidup segenap hati di dalam Tuhan. Kami mau setia sampai langkah terakhir. Kami terus mau mempersiapkan diri terhadap perjalanan iman kami, terhadap pelayanan kami. Ketika kami beribadah, kami dengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak sia-sia, tetapi firman Tuhan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Berkati kami keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Ampuni keberadaan kami, pulihkan kami, sehingga kami percaya meskipun dalam masa pandemi ini kami tetap menjadi orang-orang yang segenap hati di dalam Tuhan. Kami tidak meragukan Tuhan, kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami terus setia di dalam Tuhan. Apapun yang kami hadapi, ujian apapun, ada banyak harga yang mungkin kami bayar, tetapi kami belajar ketika kami segenap hati di dalam Tuhan, hasilnya adalah berkat Tuhan, hasilnya adalah keberhasilan, hasilnya adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Berkati pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Kami berdoa, biarlah kami mau menjadi pribadi yang didapati segenap hati oleh Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Bahkan Tuhan tolong, biarlah pada hari-hari ini kami terus bisa juga Tuhan dengan segenap hati beribadah secara online, sampai kami bisa juga beribadah secara offline, beribadah di gereja, dan kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat persekutuan hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Jauhkan kami dari hal-hal di mana kami terpapar dari virus corona. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Yang ada adalah kami sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-umat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Berkati daerah Jatiwangi, biarlah daerah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan. Ekonomi terus Tuhan meningkat.
Oh Tuhan, bahkan keamanan Tuhan beri. Kami gereja-gereja, orang-orang percaya, khususnya juga kami jemaat GPD, keluarga besar GPD Sola Gracia Jatiwangi, boleh terus jadi berkat di daerah ini, di Jatiwangi, Majalengka. Bahkan kami berdoa Tuhan berkati bahwa daerah kami bebas dari virus corona. Bahkan kami berdoa belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa kami, sehingga virus ini hilang dan kami boleh bisa beraktivitas lagi. Dan kami percaya penuaian besar terjadi bagi bangsa kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, bahkan kepolisian, tentara, bahkan juga sampai ke tingkat terendah RT RW, semuanya Tuhan pakai menjadi alat untuk mengambil keputusan yang mensejahterakan masyarakat yang ada, tim dokter, medis, perawat yang ada, bahkan orang-orang yang saat ini di garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong bawa mereka menjadi saluran berkat mujizat. Lewat kehidupan mereka banyak orang yang sembuh, banyak orang yang boleh menikmati Tuhan kesembuhan. Bahkan mereka juga Tuhan dijauhkan dari terpapar virus corona. Tuhan tolong, biarlah Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan sore hari ini kami bersyukur buat ibadah yang ada. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mempercaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada, mari kita menadahkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Di penghujung ibadah ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Baikkan hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada hari Minggu kita masih akan ibadah online, dan nantinya kita akan jemaat-jemaat Tuhan akan mendapatkan informasi kembali dari saya untuk kapan kita akan beribadah bersama-sama lagi di gereja. Dan tentunya akan ada informasi panduan-panduan yang akan kita lakukan ketika nantinya kita beribadah di gereja kembali bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.